puji Tuhan. Ya, adik-adik, senang sekali pada pagi hari ini Bu Ide menyapa kalian untuk bersama-sama kita beribadah di Komisi Anak GKI Batu. Ya, bagaimana? Masih terus semangat kan? Ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita bisa beribadah karena Tuhan Yesus senantiasa menolong kita semua. Menolong kenapa? Karena hari ini kita diberikan semangat yang baru, diberikan kekuatan yang baru untuk kita bersama-sama melakukan ibadah kita. Dan supaya kita lebih semangat, kita akan berjalan-jalan dengan siapa? Berjalan-jalan dengan Tuhan Yesus. Sudah siap? Yuk, kalau sudah siap, bersama-sama Kak Widi undang untuk berdiri. Yuk, kita semangat jalan serta Yesus. Untuk bersama-sama kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan hikmat jasa kami Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, kita akan melanjutkan, masih tetap posisi berdiri ya. Kita akan pujikan Tuhan Allah beserta kita. Tuhan Allah beserta kita.
pagi hari ini akan bercerita bagaimana kita bisa mengatasi ketakutan. Penasaran kan? Tapi sebelumnya kita akan pujikan dulu. Ada satu sobatku yang setia. Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa di hari ini kita masih bisa bertemu lagi. Bahkan kita masih memiliki kesempatan untuk bersama-sama di pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua duduk dengan tenang, dengan sikap yang baik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami anak-anak-Mu. Di pagi hari ini kami datang dengan hati kami yang penuh dengan ucapan syukur. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan begitu mengasihi kami. Karena itu Tuhan kami mengucap syukur juga untuk kesempatan di pagi hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus berkatilah kami semua agar kami dapat memberikan hati kami, telinga kami untuk kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih lagi kami mau diberkati dan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan di pagi hari ini. Karena itu Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami saat ini dan berkatilah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab
Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Semua sudah mendapatkan? Kalau sudah mendapatkan, adik-adik bisa memperhatikan, bisa menyimak pada Alkitab masing-masing, dan mari kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan berikut ini. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Nah, adik-adik, tema cerita, judul cerita untuk kita di pagi hari ini adalah Tuhan Yesus menemaniku saat aku takut. Nah, kakak mau bertanya nih, siapa di sini yang pernah merasa takut? Ya, kakak pernah juga loh mengalami takut. Kalau kakak takut dengan ketinggian, jadi kalau ada di tempat yang tinggi, wah kakak suka takut nanti kalau jatuh. Apalagi kalau naik pesawat, kakak paling takut kalau pesawatnya jatuh. Nah, biasanya setiap kita punya ketakutan yang berbeda-beda. Nah, tadi kalau seperti kakak takut pada ketinggian, mungkin ada yang takut kalau lihat ular, atau mungkin ada yang takut kalau gelap, kalau malam ketika udah gelap ada yang takut, atau mungkin ada yang takut sendirian, tidur sendirian, atau ditinggal papa mama sendiri di rumah, atau mungkin yang takut kalau ke kamar mandi sendiri. Ya, jadi bermacam-macam. Setiap orang itu berbeda-beda ketakutannya, tetapi ketakutan itu adalah sesuatu yang wajar. Setiap orang pasti memiliki rasa takut di dalam dirinya. Nah, rasa takut itu baik bagi kita supaya dapat menolong kita. Misalnya nih, kita takut nih, saya takut nanti nilai saya di rapot nanti jelek semua. Nah, karena kita takut nilai kita jelek, lalu kita mulai belajar dengan rajin, dengan giat supaya nilai kita tidak jelek. Nah, itu sisi positifnya dari rasa takut. Tapi ada juga rasa takut yang tidak baik, yaitu rasa takut yang berlebihan. Misalnya kita takut kegelapan. Saking takutnya sampai mau ke kamar mandi pun kita nggak berani. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mau ke kamar mandi, kita mau pipis nggak berani. Akhirnya apa? Ngompol deh kita di tempat tidur. Nah, itu satu takut yang berlebihan. Nah, pagi hari ini adik-adik kita juga mau belajar dari firman Tuhan yang kita baca tadi dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 22. Di sini kita juga akan melihat murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami ketakutan. Wah, kenapa ya murid-murid Tuhan Yesus mengalami ketakutan? Ya, kita lihat di dalam pembacaan kita di hari ini, murid-murid Tuhan Yesus mengalami ketakutan karena pada waktu itu ceritanya Tuhan Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka.
Tuhan Yesus yang selama ini selalu ada bersama-sama dengan mereka. Mereka selalu pergi ke berbagai tempat untuk melakukan pelayanan. Sekarang Tuhan Yesus tidak ada lagi karena Tuhan Yesus telah disalibkan dan mati. Bukan hanya itu saja yang membuat mereka takut, tetapi mereka juga takut kalau nanti mereka akan ditangkap oleh prajurit-prajurit Romawi, oleh orang-orang Yahudi. Mereka takut nanti mereka akan ditangkap dan mereka juga akan bernasib sama seperti Tuhan Yesus. Dan bahkan cerita di hari ini adalah pada hari pertama minggu itu, di mana ketika mereka mendengarkan berita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Mereka mendengarkan dari Maria Magdalena yang menyampaikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, kuburnya sudah kosong, Tuhan Yesus tidak ada lagi di sana. Jadi mereka semakin takut, mereka takut, aduh nanti dikiranya kita yang sudah mencuri mayat Tuhan Yesus. Nah karena saking takutnya, malam itu para murid berkumpul di satu ruangan, lalu mereka mengunci pintu. Saking takutnya mereka mengunci pintu. Nah adik-adik, biasanya kalau adik-adik takut, apa yang adik-adik lakukan? Ada yang pasti berteriak, Mama, Mama. Pasti ada yang berteriak seperti itu. Atau mungkin kalau adik-adik yang malam lagi tidur, takut gelap, lalu selimutnya diangkat ditutup, sampai ke wajahnya ditutup. Nah, para murid-murid pada waktu itu mereka mengunci ruangannya karena saking takutnya. Nah, adik-adik, di tengah-tengah ketakutan yang sedang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, karena mereka merasa bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di tengah-tengah mereka, dan tentang berita yang mereka dengar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, dan mereka takut bahwa mereka yang dituduh sudah mencuri mayat Tuhan Yesus. Di tengah-tengah segala ketakutan yang mereka alami saat itu, tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus, hadir di tengah-tengah para murid yang sedang ada di dalam kegelisahan, ketakutan, kebingungan. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka pada waktu itu. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-19 dari pembacaan kita di pagi hari ini. Di bagian 19 bagian B, di sana dikatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Wah, adik-adik, biasanya kalau kita sedang ada di dalam ketakutan, apa atau siapa biasanya yang kita butuhkan, kita perlukan? Biasanya kita memerlukan kedamaian, ketenangan kalau kita sedang ada di dalam ketakutan. Atau kalau kita takut sendiri, takut kegelapan, biasanya kita butuhkan siapa? Papa dan mama kita ada bersama-sama dengan kita menemani, sehingga akhirnya kita tidak lagi merasa takut. Nah, ketika murid-murid takut, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera atau shalom yang Tuhan Yesus ucapkan pada waktu itu adalah satu ungkapan perasaan yang penuh dengan kedamaian, ketenangan. Jadi Tuhan Yesus hadir memberikan damai, memberikan shalom, memberikan perasaan tenang, memberikan perasaan damai kepada murid-murid yang sedang ada di dalam ketakutan pada waktu itu. Bukan hanya sekedar Tuhan Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu, tetapi di sini kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada
mereka. Jadi Tuhan Yesus juga menunjukkan bekas-bekas luka yang ada di tubuh Tuhan Yesus, bekas paku yang ada pada tangan Tuhan Yesus, dan bekas tombak di lambung Tuhan Yesus. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar mengalami penderitaan. Tuhan Yesus benar-benar disalibkan dan mati. Dan sekarang Tuhan Yesus telah bangkit dan hadir ada di tengah-tengah mereka. Sehingga akhirnya adik-adik kita lihat di dalam ayat yang ke-20 bagian akhir, setelah murid-murid melihat tanda-tanda itu, Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka. Lalu dikatakan apa di sini? Dikatakan bahwa murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Mereka jadi bersukacita. Tadinya mereka penuh dengan ketakutan, sekarang mereka bersukacita karena Tuhan Yesus yang bangkit itu sudah ada bersama-sama dengan mereka sekarang. Wah, jadi mereka sangat bersukacita. Mereka tidak takut lagi karena Tuhan Yesus yang bangkit itu sudah ada dan hadir di tengah-tengah mereka, bersama-sama dengan mereka. Wah adik-adik, ini satu sukacita yang luar biasa. Di tengah-tengah segala ketakutan, kecemasan yang dialami oleh murid-murid, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Nah adik-adik, melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, dari kisah para murid-murid yang sedang mengalami ketakutan, dan bagaimana ketika di tengah-tengah ketakutan Tuhan Yesus hadir, mau mengingatkan kita, mau mengajarkan kita juga adik-adik, bahwa yang pertama, bahwa Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kakak, adik, papa, mama, saudara-saudara. Semua Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus hadir memberikan damai sejahtera, memberikan shalom, memberikan damai, memberikan ketenangan bagi kita ketika kita ada di dalam ketakutan, ketika kita ada di dalam kecemasan, ketika kita ada dalam kegelisahan. Tuhan Yesus ada. Kalau adik-adik perhatikan di dalam Alkitab, di sana dikatakan Tuhan selalu berkata, jangan takut. Setiap hari Tuhan selalu berkata kepada kita, jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Yang kedua, ketika kita ada di dalam ketakutan, ingatlah Tuhan bersama kita. Tadi kita sudah menaikkan pujian yang berkata bahwa ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkanku sendiri. Di waktu aku susah, di waktu aku sedih, dia selalu menemaniku. Siapa itu dia? Siapa itu sobat yang setia? Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita di dalam keadaan apapun, sedih, susah, sendiri, senang pun. Tuhan Yesus selalu ada menjadi sobat yang setia bagi kita, menjadi sahabat yang setia bagi kita. Karena itu adik-adik, kita tidak perlu lagi takut, karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Wah, luar biasa ya. Kita bersyukur adik-adik, dan kita bangga karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, ketika kita ada di dalam ketakutan, maka yang harus kita lakukan adalah berdoa. Berserulah, mintalah pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Ketika adik takut dalam kesendirian, maka berdoalah, Tuhan,
tolonglah saya takut Tuhan. Maka percayalah Tuhan akan memberikan damai sejahtera itu, akan memberikan shalom itu, akan memberikan rasa tenang itu bagi adik-adik. Sehingga adik-adik tidak perlu lagi merasa takut. Kalau adik-adik takut juga ketika takut kalau akan mendapatkan nilai yang jelek, maka adik-adik harus berdoa, bukan hanya sekedar berdoa, tapi adik-adik juga harus belajar mempersiapkan diri, memberikan yang terbaik, maka pasti adik-adik akan mendapatkan nilai, akan mendapatkan hasil yang terbaik. Asalkan adik-adik mau belajar dan berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan. Jadi inilah cerita firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, bahwa Tuhan Yesus menemaniku saat aku takut. Jadi yang pertama, Tuhan ada, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Yang kedua, Tuhan selalu bersama kita. Dia menjadi sahabat, dia menjadi sobat kita yang setia, yang selalu menemani kita. Dan yang ketiga, berdoalah, mintalah pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong adik-adik. Amin. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi adik-adik untuk kita tidak perlu lagi takut di dalam menjalani kehidupan kita. Nah, adik-adik, untuk aktivitas kita di minggu ini, untuk adik-adik yang kelas kecil, kelas Pison dan Gihon, akan menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari kitab Yosua. Mari kita buka Yosua pasal yang pertama, pasal 1, ayat yang kelima. Ayat yang kelima, bagian C, dimulai dari kata aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi, aktivitas untuk adik-adik kelas kecil, kelas Gihon dan juga kelas Pison, yaitu menghafalkan ayat hafalan dalam bentuk video dari Yosua, kitab Yosua pasal 1 ayat 5 bagian C. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sedangkan untuk kakak-kakak yang kelas besar, kelas Efrat dan Tigris, akan membuat lencana keberanian. Nanti kakak akan kirimkan bentuk gambarnya ya ke grup WA komisi anak-anak, supaya kakak-kakak yang kelas besar bisa melihat bagaimana bentuk lencana itu, lalu bisa membuatnya. Adik-adik bisa membuatnya dengan menggunakan kertas origami, kertas warna-warni, pakai tutup botol yang itu loh, tutup botol yang tutup botol ada tuh yang bisa dipakai, atau juga mungkin bisa pakai kardus. Pokoknya bahan apapun yang adik-adik miliki di rumah, adik-adik bisa kreasikan untuk membuat lencana keberanian. Nah, nanti di lencana keberanian itu adik-adik akan tuliskan, bersama Tuhan hadapi ketakutan. Nah, nanti sudah selesai membuat rencana dan menuliskannya, adik-adik bisa foto lalu dikirimkan ke Google Form yang ada di grup komisi anak. Oke, itu aktivitas untuk minggu ini. Kakak tunggu ya hasil dari aktivitas yang adik-adik kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, setiap anak-anak-Mu. Di dalam keadaan apapun kami bersyukur dan kami bangga, karena kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, tolong kami, biarlah melalui cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini, membuat kami untuk memiliki keberanian, untuk kami boleh percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami tidak takut lagi
Kami boleh berani untuk menghadapinya karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu di pagi hari ini. Tolong kami agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, bagaimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, kira-kira nasihat apa ya yang bisa disampaikan oleh firman Tuhan tadi pagi? Ya, iya betul. Bahwa Tuhan Yesus selalu menemani saat kita takut. Jadi adik-adik sekarang gak boleh takut, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Wah, luar biasa Tuhan kita ya. Baik adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan mempersiapkan persembahan. Ya, disiapkan dulu persembahannya. Oke, kalau sudah siap, nanti persembahannya jangan lupa dimasukkan di dalam amplop persembahan, dijadikan satu dengan milik mama dan papa di rumah, dan dibawa pada saat beribadah di gereja. Yuk, kita bersama-sama pujikan, beri syukur, beri syukur, beri syukur. Persembahan kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Komisi Anak GKI Batu. Tuhan juga memberkati semua kakak-kakak PJA, semua anak-anak sekolah minggu maupun mama papa yang di rumah. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kami semua, untuk kami senantiasa menjadi anak-anak, menjadi pribadi yang mau hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan juga memberkati program-program yang ada di Komisi Anak. Kiranya melalui program ini hanya nama Tuhan saja yang akan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk GKI Batu, untuk Pendeta Dwi, untuk Ibu Dewi, Kakak Damario, majelis jemaat, semua komisi, panitia semester. Tuhan juga memberkati kami semua. Kiranya pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat dan menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga melalui pelayanan kami semua, nama Tuhan saja yang akan dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang boleh terjadi pada pagi hari ini. Kiranya semua kami aturkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa-doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adik, sekolah minggu ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya, untuk aktivitasnya dikirim di Google Drive yang sudah bisa di grup Komisi Anak GKI Batu. Jangan lupa adik-adik juga mengisi kolom komentar ya di YouTube link GKI Batu.
sebagai tanda bukti bahwa adik-adik juga mengikuti ibadah. Dan jangan lupa bahwa minggu depan kita hadir lagi di dalam ibadah Komisi Anak GKI Batu. Kak Widi berharap adik-adik tetap menjaga kesehatan dan jangan sampai sakit adik-adik.